Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, melanjutkan surat Ali Imran ayat pertama. Kami bacakan ayat pertama, selanjutnya langsung kita maknai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tambah satu ayat lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tambah satu ayat lagi. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Cukup. Langsung kita maknai. Alif Lam Mim. Sama seperti kemarin Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Mim. Di depan masih banyak lagi ayat-ayat Alif Lam Mim atau Alif Lam Ra. Surat Hamim. Surat Kaf Ha Ya Ain Shad Yasin Qaf. Nah, itu semua ayat mutasyabihat. Bagaimana penjelasan ayat mutasyabihat? Ya kemarin sudah dijelaskan, nanti sekarang tidak perlu dijelaskan karena nanti pas di ayat 7. Nah, penjelasan ayat mutasyabihat itu dijelaskan di surat Ali Imran ayat 7. Nanti langsung kita bahas di ayat 7. Allahu, adapun Allah, kenapa Allah? Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, illahu, illa kecuali huwa dia. Jadi Allah adalah tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya Allah itu Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali dia. Selain Allah bukan Tuhan. Apa? Tidak tahu. Hantu apa selain Allah bukan Tuhan, makhluk yang jelas. Karena selain Allah itu tidak ada kecuali itu ciptaan Allah. Apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, sehalus apapun, ya kan? Sekasar apapun, sekuat apapun, sebesar apapun. Kalau ada terlihat ataupun tidak terlihat, tapi wujud ada atau dalam bentuk terlihat atau tidak terlihat, ini di udara, di darat maupun di dalam laut atau di dalam perut bumi dan sebagainya. Kalau ada sesuatu pasti itu adalah ciptaannya Allah atau makhluk adalah ciptaan Allah. Dan mereka bukan Tuhan jelas. Penciptanya ini yang Tuhan. Allah ini adalah Tuhan. Dan Allah itu mempunyai sifat Al-Hayyul Qayyum. Sifat Allah ada 98, namanya tambah satu Allah jadi 99. Salah satu sifatnya Al-Hayyu, Maha hidup. Al-Qayyum lagi Maha berdiri. Maha hidupnya Allah itu artinya hidup, beda dengan kita. Hidup kita dihidupkan. Bahkan kita hidup ini pun ada perantara, yaitu orang tua. Yang menghidupkannya aslinya adalah Allah. Bisa tidak Allah menciptakan kita langsung? Bisa. Sama seperti Allah menciptakan Adam tanpa perantara, bisa. Jadi kalau kita ditanya bisa Allah, oh jelas bisa, lainnya gitu. Kenapa tidak? Itu maunya Allah seperti itu. Kenapa Allah tidak menciptakan langsung seperti Adam? Karena maunya Allah seperti itu. Jadi apa yang dimaui oleh Allah, innallaha yaf'alu ma yurid. Apa yang Allah kehendaki pasti dia kerjakan, dia buat. Jadi Allah menghendaki manusia tercipta untuk selanjutnya adalah dengan seperti yang kita terjadi sekarang melalui perantara orang tuanya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, hidupnya Allah tidak diciptakan, tidak melalui perantara, tidak dihidupkan oleh orang lain ini, tapi hidup dengan sendirinya. Dan Allah adalah Al-Qayyum. Nah, hidupnya Allah yang tidak mati. Kalau hidupnya kita ini akan mati. Ini kadang-kadang yang masih hidup aja setengah mati lah ini gitu. Kita nih loh masih hidup, kadang-kadang setengah mati lah ini karena capek ya gitu. Karena lelah lah ini atau capek pikiran aja, rasa putus nyawa ya gitu. Lah ini, rasa putus nyawa ini. Kehilangan sesuatu misalnya terasa putus nyawanya ini gitu. Padahal masih hidup. Kalau Allah hidup dia tidak pernah mati lah ini, tidak pernah mati lah. Pokoknya tidak bisa disamakan. Namanya kita ini makhluk ciptaan Allah. Kita ini oleh Allah sudah dibuat ini apa? Speknya itu seperti ini. Speknya kita seperti ini. Ukurannya ya, bentuknya, lainnya
sifat tingkah laku perbuatannya apa yang sudah, bahkan kita apa yang kita kerjakan, apa yang kita temui, apa yang kita ada sudah ditakar, sudah direncanakan ibarat film, lihat Allah sudah buat skenario dan tidak meleset. Kalau skenario bisa saja dilanggar oleh orang, dilanggar oleh bintang atau pemainnya gitu. Tapi skenario-nya Allah tidak bisa dilanggar oleh kita. Kita seolah-olah berbuat sebebas kita ya, semau kita. Padahal itulah yang dikehendaki Allah. Nah, iblis dengan segala ini kelakuan dan perbuatannya berusaha menyesatkan umat manusia. Lihat, perasaannya itu maunya, padahal itu sudah dikehendaki, sudah dikodarkan oleh Allah. Jadi maka kita ya sebenarnya kita ini tinggal menjalani saja. Nah, maka kita menjalani hidup ini, bersyukurlah kita kalau hidup sekali ini menjalani qadar apa yang sudah direncanakan oleh Allah tadi, yaitu qadar tadi, kita mendapatkan qadar yang baik. Qadar yang baik yang utama, paling utama adalah kita diberi hidayah. Setelah diberi hidayah, walaupun rezekinya kurang, ya, kesehatannya kurang, kepintarannya kurang, ya, gitu. Istrinya kurang, tidak banyak kan gitu. Jadilah sikok kan gitu. Ini semuanya diberi oleh Allah dengan kekurangan. Ini hidupnya kekurangan, semua dengan kekurangan, tidak masalah. Yang penting kita dapat hidayah. Sebab itu berarti sudah beruntung dan sangat beruntung. Tapi manakala seorang tidak diberi hidayah, maka walaupun dia diberi apapun, sebanyak apapun diberi, dapat, mempunyai dan sebagainya, tapi kalau satu hal yang dia tidak diberi oleh Allah hidayah, maka hidupnya itu tidak beruntung. Bukan hanya tidak beruntung, tapi celaka. Dia tidak dapat surga, dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Dan Allah Al-Qayyum, ya, Qayyumnya Allah itu berdiri, berkuasa, mengatur. Nah ini, jadi bukan kita, walaupun kita ini ngatur-ngatur, kita ini hanya perantara saja atau sok ngatur saja. Kita harus dalam usaha kita, dalam upaya kita, dalam pikiran kita, apa yang kita rencanakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ikhtiarkan dan sebagainya, itu harus wajib dipasrahkan kepada Allah. Sebab penentunya pasti Allah. Tidak bisa kita ini pasti jadi ini pasti jadi ini. Sebab saya sudah sangat memperhitungkan ini segala hal ihwal segala macam semua sudah saya perhitungkan. Faktor A, faktor B, faktor C sampai faktor Z-nya sudah saya pikirkan. Tidak boleh. Sebab walaupun sudah kita pikirkan semua, sudah kita buat serapi mungkin dan sebagainya, tapi kalau Allah tidak menghendaki, jadi pun tidak, apalagi mau sesuai dengan harapan kita. Ini gitu. Nah, maka yang mengatur hidup kita dan mengatur alam ini semuanya itu adalah Allah. Bukan kita. Jadi kita hanya berusaha saja. Maka yang penting kita itu jangan lupa bersandar kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, dan Allah menyukai itu. Nah ini. Jadi kita diperintah oleh Allah supaya berpasrah atau tawakal kepada Allah. Fa'alallahi falyatawakkalul mutawakkilin. Kepada Allah lah supaya orang yang pasrah itu dia berpasrahkan di diri. Nazzala menurunkan ya Allah alaika atasmu Muhammad alkitab. Jadi kitab yang kita pelajari sekarang ini, Al-Quran, termasuk kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya, itu adalah kitab. Artinya kitab itu adalah kumpulan firman-Nya Allah, kalamnya Allah, yang Allah turunkan, khususnya Quran yang Allah turunkan kepada nabi-nabi atau utusan-utusan yang dipilih oleh Allah. Nah, untuk Al-Quran Allah sudah menentukan yang menerima Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Penerima pertamanya, kan gitu. Dan ini bukan untuk Nabi Muhammad saja. Kalau seandainya untuk Nabi Muhammad saja, berarti kita gigit jari. Nabi Muhammad mendapatkan keberuntungan luar biasa, sedangkan kita tidak dapat jalan apa-apa, tidak dapat hidayah apa-apa, tidak dapat anugerah kenikmatan apa-apa. Nah, ternyata tidak. Allah mau memberi anugerah kenikmatan yang besar berupa hidayah ini kepada umat manusia yang dipilih, yang disayang oleh Allah ini melalui perantara Nabi Muhammad. Jadi jasa andil Muhammad tetap ada, walaupun semua itu atas niat, atas rencana, atas kehendaknya Allah. Walaupun Nabi berencana, kalau Allah tidak berencana tidak jadi, ini berarti semuanya Allah bukan Muhammad. Tetapi walaupun kendati pun gitu, kita harus tetap bersyukur kepada Rasul, pada Rasulullah ini kan, karena dia adalah perantara nikmat. Nah, karena hidupnya orang iman ini harus bersyukur ini. Jadi jangankan nikmat yang besar seperti nikmat agama, nikmat hidayah, ini penentu kehidupan kita dunia akhirat, ini penentu kehidupan kita yang full, yang utama ini. Nah, kenikmatan yang kecil saja di dunia saja, ketika kita diberi, dibantu, ditolong dan sebagainya, harus kita syukuri, wajib kita syukuri. Sebab tidak, kita akan dicap oleh Allah orang kufur. Kamu diberi nikmat kok tidak bersyukur, berarti kamu adalah orang kufur. Nah, apalagi kita ketika diberi nikmat yang besar, nikmat hidayah, nikmat agama Islam ini, maka kita harus lebih bersyukur lagi. Termasuk yang harus kita syukur adalah perantara agama Nabi Muhammad, ya kan? Sampai kepada kita Nabi Muhammad tidak ada perantara lagi. Nabi Muhammad ini sahabat keluarganya, sahabatnya, ya,
kemudian generasi berikutnya. Sebab generasi sahabat sudah tidak ada lagi, kita tidak menjumpai generasi tabiin, ulama-ulama soleh sampai akhir kepada kita. Semua itu kita syukuri. Yang diajarkan oleh Nabi kita praktik syukurnya adalah mendoakan. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Nah, kitab ini diturunkan Allah kepada Muhammad alaika bil haq dengan benar. Nah ini, jadi manusia seolah-olah keturunan atau diturunnya Allah kitab kepada Nabi Muhammad ini seolah-olah ini apa? Ini bahasa Palembang itu cacat tak butuh gitu, cacat tak tahu gitu. Padahal Allah menurunkan Quran ini itu dengan benar. Dengan benarnya itu artinya ada tujuan, ada maksud. Ini Quran ini Allah turunkan untuk membimbing, menunjukkan kepada umat manusia yang sesat. Nah ini, ada orang sesat, ada orang tidak sesat. Aslinya semua manusia ini adalah sesat. Aslinya semua manusia adalah sesat. Dia tidak sesat manakala dia mengikuti hidayah petunjuk dari Allah. Sebelum dia mendapat hidayah petunjuk dari Allah, maka dia adalah orang sesat. Maka Allah turunkan ini, niatnya itu adalah hak atau benarnya adalah untuk memberi hidayah petunjuk pada umat manusia yang sesat ini. Nah ini, mereka yang sesat ini tahu tak, nasibnya akhirnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini, berarti dia akan mendapatkan penderitaan, kehinaan yang luar biasa. Nah ini, nah, turunnya hidayah, turunnya kitab ini untuk menyelamatkan mereka. Berarti haknya itu luar biasa. Tujuan utama Allah menurunkan kitab ini menyelamatkan kita ini. Loh, kok kebanyakan manusia ini, manusia kok malah dia tidak peduli dengan keturunan Quran ini. Wah ini ya, berarti sayang sekali, sangat disayangkan sekali. Nah, ini. Kemudian kitab ini musaddiqo membenarkan 5 pada apa-apa baina antara yadaihi depannya. Antara depannya itu maksudnya itu kitab yang sudah dahuluan, ibarat jalan ya, yang duluan kan kitab yang dahulu ya. Kitab yang lebih dahulu turun, Taurat, Zabur, Injil. Allah benarkan, tidak ada Allah ini apa kitab Al-Qur'an ini menafikan, mengatakan tidak ada itu. Yang kitab yang ada cuma kitab Quran sini saja. Tidak, diakui memang kitab yang terlebih dahulu turun itu memang pernah ada. Memang itu kitabnya Allah, firman-Nya Allah lagi. Tapi dijelaskan musaddiqo di sini yang mengakui kemudian mengoreksi ini bahwa apa yang sudah penyimpangan terjadi dikoreksi dengan Quran ini. Membenarkan depannya wa anzala Taurat, dan Allah juga menurunkan Taurat kepada Nabi Nabi Musa, wal Injil, dan Allah juga menurunkan pada kitab Injil kepada Nabi Isa. Min qablu, dari sebelumnya Quran. Semua kitab tadi hudan, jadi petunjuk, jadi hidayah linnas bagi manusia. Jadi manusia ini tanpa hidayah Allah mesti masuk neraka. Tidak ada saya ini karena orang-orang yang karena sesatnya itu ada yang masuk neraka, ada yang masuk ke tanah kosong, ada yang masuk ke sungai, ada yang masuk ke paret, ada yang masuk ke jurang. Tidak. Yang sesat semua masuk neraka. Tidak ada karena sesat atau masuk surga. Saya itu sesat loh, nyasar. Tahu-tahu berada depan pintu surga, ya sudah saya masuk aja. Tidak begitu. Setiap yang sesat mesti muaranya masuk neraka. Karena itu bukan sesat ibarat kita jalan itu terus nyasar merasa kemana bingung. Bukan gitu. Sesat ini adalah hidup sekali ini tidak mengikuti hidayahnya Allah. Maka di alam-alam berikutnya oleh Allah, orang yang sesat ini akan mendapatkan siksanya Allah, murkanya Allah. Nah, ini. Jadi seperti itu. Jadi bukannya ibarat jalan nyasar tahu-tahu ketemu apa yang buruk atau ketemu yang baik atau ketemu yang nikmat, bukan seperti itu ini kan gitu. Jadi sesat itu hidup sekalian tidak mengikuti hidayahnya Allah, sehingga di alam berikutnya kita akan disiksa oleh Allah, mendapatkan murkanya Allah. Jadi petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa anzalal furqan, dan Allah juga menurunkan Furqan. Setiap Furqan, kitab-kitab itu adalah Al-Furqan, Al-Qur'an Al-Furqan, Taurat Al-Furqan, Injil Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Pemisah. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, mengaji Al-Hadis, pasti kita akan bisa membedakan. Di pemisah itu akan isinya Quran, isinya kitab itu antara memisahkan mana yang iman, bagaimana sifat-sifat orang iman, bagaimana seharusnya orang iman, bagaimana yang seperti ini yang seperti ini. Nah, yang tidak iman yang bagaimana, yang seperti ini yang seperti ini tidak iman ini. Atau bahasannya kafir, kufur ini. Ada orang alergi sebut kafir, kufur, padahal kafir Allah saja bilang kafir. Apa harus kita robah kafir, kita maknai ini apa? Ikan betok lain ya. Palembang tahu iwak betok lain. Oh, itu golongan orang iwak betok lain. Atau kayak gitu. Orang yang kufur bagaimana? Yang kafir, ya kafir kufur itu biasa saja lah ini. Nah, kalau kita tidak mau kafir, ya jangan jadi orang kafir kan gitu. Terus kita, kamu itu ngata-ngatain saya kafir ini. Untuk apa? Saya tidak. Siapapun ini tidak perlu. Kalau seandainya mengatai orang kafir termasuk amalan dapat pahala, nah saya setiap hari aja ngatain orang si anu kafir, dapat pahala banyak ini. Tapi berhubung itu bukan amalan, bahkan dilarang, tak perlu.
Malah bodoh ini, akibatnya itu malah fatal. Kalau dia bukan orang kafir akan kembali kekafiran kepada kita. Maka itu bukan amalan, maka tidak usah. Ya, kita walaupun sudah iman, sudah Islam, sudah solih, amal sudah baik dan sebagainya, ini tidak perlu mengata-ngatai orang-orang kafir. Tidak perlu. Kafir itu bukan untuk dikatai, tapi untuk dinasihati, diajak, diarahkan, diajak kembali, diajak kepada jalan yang benar. Kalau mau, kalau tidak mau tidak masalah, karena kita tidak bisa memaksakan. Allah saja tidak memberi, tidak memaksa ini di dunia ini kan gitu. Kok kita malah maksa kayak ini. Jadi Quran Al-Furqan itu maksudnya pemisah, mana halal, mana haram. Kalau kita ngaji tahu, jelas halal itu yang bagaimana, jelas haram yang bagaimana. Jelas ini apa, hak yang mana, yang batil yang bagaimana. Jelas mana yang ini apa, mahram yang bukan mahram. Jelas mana suci, mana yang najis. Jelas, najis itu apa? Orang itu najis. Mana ada orang najis? Kalau tidak ngaji itu akibatnya. Mengatas ini golongan itu, kalau kita masuk masjidnya disiram kita. Mana ada disiram-siram gitu. Disiram itu najisnya lah ini. Bahkan orang iman pun ada najisnya, kalau dia kencing, kalau dia berak, maka harus bersuci kan gitu. Jadi ini karena tidak ngaji, jadi dia salah paham, gitu. Maka kita harus ngaji supaya kita tahu, tidak salah paham. Ngomong sendiri, orang ngaji sendiri, kita bingung sendiri, kita malah suudzon sendiri, kita merasa dikatain, kita merasa dijelekin, kita merasa dikafirkan. Nah itu salahnya kamu tidak ngaji. Coba kalau kamu ngaji, nah ini kamu itu suudzon saja. Salah ini berprasangka jelek. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir bi ayatillah dengan ayat Allah. Nah, istilah kafir dengan ayat Allah itu kafir tadi, kufur. Kafaru tadi, kafir tadi. Kalau disebut kufur itu tidak, sesungguhnya orang kafir dengan nasi. Mana ada orang kafir dengan nasi, dengan beras? Tidak ada. Kafir mesti dengan ayat ini. Kafir dengan ayat ini. Jadi kaitannya dengan ayat ini. Maka kita dengan ayat ini harus tahu, harus ngerti, harus paham, harus kita terima. Ini tahu saja tidak jahiliyah berarti. Tahu tapi kita tidak terima, kufur berarti kita. Nah, bagaimana orang-orang yang kufur dengan ayat ini? Lahum azabun syadid, bagi mereka siksaan yang sangat, maksudnya neraka. Di alam barzah saja orang kafir sudah kena siksa, apalagi hari kiamat, apalagi di akhirat yang kekal abadi berupa neraka. Siksanya luar biasa, tidak bisa kita bayangkan. Siksa dunia, siksa manusia, siksa kita saja kita tidak akan kuat, apalagi siksanya Allah. Wallah, dan adapun Allah, kenapa Allah azizun, maha perkasa, zuntikom, lagi mempunyai siksa. Allah maha perkasanya artinya orang kalau nanti misalnya saya tidak takut jadi orang kufur, dicap kufur oleh Allah, tidak apa-apa. Nanti kalau seandainya Allah menghukum saya lawan nanti. Kalau Allah ninju, saya tangkis nanti. Kalau Allah misalnya mau mukul, nanti saya ngelak nanti. Nanti kalau saya ini, nanti saya balas nanti. Atau nanti kan kita kan nanti orang rame nanti. Nanti kalau misalnya Allah memasukkan kita akan mau masuk neraka, kita demo aja, kita lempar, kita bakar ban. Masya Allah. Ini mana bisa? Tidak akan bisa. Kamu kalau mau tahu, kalau anda mau tahu bagaimana kita ketika berhadapan dengan Allah, contoh saja kalau kamu sudah kebelet gitu, kebelet pipis, kebelet berak lain. Bisa kamu ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, atau mau ini apa yang nukang bisa nukang sambil kebelet. Yang misalnya guru bisa ngajar sambil ngajar kalau kebelet ini. Yang bisa pinter masak sambil masak tapi kebelet, mana bisa? Baru diberi kebelet aja oleh Allah. Lah ini sudah kita tidak bisa, mati kutu kita. Pokoknya jalan keluarnya harus ke WC, kan gitu. Atau ke sungai. Gitu. Yang biasa ke sungai. Pokoknya harus dibuang, harus disalurkan. Tidak ada itu nanti aja, ini kan acara penting ini, berhadapan dengan menghadapi pejabat, bertemu dengan pejabat ini, atau ini ketemu fan saya ini, ketemu penggemar follower saya ini kan nanti saja berak, mana bisa? Kok udah kebelet itu, tak bisa ini. Nah ini contoh, berarti kita saking tidak berdayanya baru diberi sedikit saja oleh Allah. Yang ini hal yang seperti itu kita sudah tidak berdaya. Inna Allah, sungguhnya Allah, kenapa Allah la yakhfa, tidak khawatir. Ini tidak khawatir, yakhfa, tidak samar, bukan tidak khawatir. Mirip kata khaufan dengan yakhfa. Tidak samar alaihi, atasnya Allah, apa syai'un, sesuatu fil ardi, dalam bumi, wala fis sama, dan tidak ada yang samar fis sama, di langit. Jadi di langit, di bumi, semua bagi Allah jelas. Siapa yang ada di langit, siapa yang ada di bumi, ada apa, sedang apa, mau apa, ini lagi apa, punya apa, kan gitu. Sedang bersama siapa, ini gitu. Sama Allah tahu, kalau kita tidak tahu. Dia lagi dengan siapa, lagi di mana, lagi ngapa, dan sebagainya kita tidak tahu. Tapi Allah, siapa yang di bumi ini Allah tahu semua. Siapanya tahu, sedang apa ya Allah tahu. Ada yang melamun, sekarang ada lagi ngupil, ini lagi ada yang main HP, ada yang lagi ketawa sendiri, kan. Ada lagi garuk-garuk kepala, kan gitu. Ada yang lagi jongkok, ini berak misalnya.
ini. Allah semua tahu. Ini. Tidak ada yang samar bagi Allah di langit dan bumi. Huwalah dia di Allah al-azizat yusawwirukum yang telah memberi rupa pada kalian fil arham di dalam rahim. Kita jadi laki-laki, jadi perempuan, hidung kita mancung. Saya ini mungkin dibanding yang pesek ya, saya termasuk mancung. Dibanding yang pesek ya. Nah ini dibentuk gini ya. Mas merasa ganteng kan? Ya saya syukuri saja. Yang di atas saya banyak ini. Yang di bawah saya tidak tahu. Soalnya nanti ada yang tersinggung kan gitu. Jadi bentuk kita kayak gini, Anda begini, semua itu adalah Allah yang membentuk atau memberi rupa. Ukuran besar tingginya, tipis tebalnya ini gitu. Dadanya ada yang tebal kan, ada yang tipis. Nah, ini termasuk ya, jadilah nih kan. Ini berguyur ini. Tingginya, kekuatannya, ada orang tua apa yang kuat. Saya berguyur. Istilahnya tidak bisa kuat-kuatnya mungkin tidak bisa ya sebegini, tapi saya syukuri gitu. Nah ini, nah semua itu sudah Allah bentuk di rahim ibu kita lainnya. Jadi jadinya seperti ini loh, di rahimnya dibentuk Allah seperti itu. Akhirnya jadinya seperti ini lainnya. Kalau kita tidak bisa membayangkan kecilnya gini, besarnya jadi apa ini? Kalau kita bisa membayangkan ini ada seorang ini yang besar itu jadi orang jahat, jadi preman, jadi begal. Kalau saya tahu kecilnya gini terus besarnya jadi seperti itu, saya buang saja ke sungai ini. Nah ini kadang-kadang orang tuanya marah seperti itu. Tapi karena orang tua tidak tahu ini berharap ini lucu, anak saya ini lucu gini gitu, dianggapnya lucu, senang ini. Ternyata besarnya jadi begal ini gitu, jadi bandit, malah menyakiti, melukai ini orang tuanya sendiri, menganiaya orang tuanya sendiri. Ini karena tidak tahu kita. Nah Allah kita setel bentuknya gini, jadinya begini, nanti bentuknya gini jadi begini. Semua sudah Allah beri rupa, maka syukuri saja apa yang diberi oleh Allah. Sebab kita mau merubahnya tidak boleh, kita merubah tidak boleh. merubah ini apalagi merubah kelamin lainnya, tidak bisa masuk surga. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ini saja sudah menyebabkan dia haram baunya surga. Apalagi masuk surga, haram baunya surga aja sudah haram, maka kita terima saja. Jadi laki-laki ya sudah, yalah walaupun laki-laki yang misalnya harus menafkahi keluarga lainnya, ya terima saja. Atau perempuan jadi perempuan ini harus taat suami, ya apa boleh buat, terima saja. Padahal saya ini badan saya lebih kuat, padahal saya ini suami saya bisa saya pikul, padahal gaji saya lebih besar daripada suami saya, ya sudah terima saja. Karena kamu dikodar jadi perempuan yang harus taat pada suami. Kaifa bagaimana yasa menghendaki Allah. Jadi bagaimana yang dikehendaki Allah, masalah ini mau dibikin jadi laki-laki gini gitu ya. Punya istri ya gitu. Alhamdulillah dikodrat punya istri. Kalau dikodrat punya istri ya walaupun melamar terus tidak ada yang terima. Walaupun ganteng tuh tidak ada yang menerima. Orang yang seneng banyak tapi tidak ada yang jadi gitu. Itu karena Allah tidak kena. Syukurlah saya punya istri, dikodrat punya anak juga. Syukur. Nah, mudah-mudahan nanti berguyur yang lain juga diberi oleh Allah. La ilaha illa, tidak ada Tuhan illa kecuali huwa dia Allah al-aziz yang maha perkasa, hakim lagi maha menghukumi. Tidak ada lagi, diulang oleh Allah, tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah saja. Dan Allah mempunyai sifat yang maha perkasa. Perkasa itu artinya menang-menangan, tidak bisa kita melawannya, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah. Hakim lagi maha menghukumi. Huwa dia zat al-azizat, huwa dia Allah al-azizat anzal yang telah menurunkan alaika pada Muhammad alkitab pada kitab. Minhu sebagiannya kitab ayatul muhkamat, ayat yang dibuat hukum. Jadi kitab ini turunkan oleh Allah kepada Muhammad. Sebagian isi kitab ini adalah ayat hukum. Hunna dia ayat hukum tadi, umul kitab, ibunya kitab, maksudnya pokoknya, bukan umul kitab surah Al-Fatihah maksudnya. Pokok induknya kitab ini, mayoritas isi utama kitab Quran ini adalah ayat hukum. Wa khuru, dan yang lain ada lagi, yang lain itu mutasyabihat, ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat sedikit sekali ya. Tiap ayatnya cuma Yasin, lainnya kan panjang itu. Suratnya ayatnya sampai berapa? 87 ayat ini kan. Yasin cuma segitin aja. Nah, jadi ayat mutasyabihatnya sedikit. Nah, Al-Baqarah panjang lagi ayatnya 200 berapa? Depan alif lam mim, ayat mutasyabihatnya sedikit aja, alif lam mim gitu. Hamim ayatnya sampai 30 ayat misalnya gitu. Sedikit ayat mutasyabihat. Lainnya semua ayat itu ayat hukum. Walaupun isi ayat itu ada ayat cerita, ayat janji-janji Allah, ayat tentang perintah, ayat larangan, semua itu hukum yang tidak boleh dibantah, tidak tergantikan, tidak boleh, kecuali Allah sendiri yang mengganti. Ada ayat di dalam Quran istilahnya, dalam hadis juga ayat mansunan, ayat yang dimansu walaupun ayatnya tidak dihapus, tapi kalau diganti ya dia ada pengganti ayatnya atau ayat yang sama, ini itu ada ketentuannya. Sudah diajarkan oleh Rasul bagaimana ayat yang mansu yang bagaimana, yang mansuh yang bagaimana.
Fa'ama dan maka adapun allazina fi qulubihim orang-orang yang di dalam hati mereka zain menyimpang atau ragu-ragu fattabi'una maka mengikuti mereka mata syabah apa-apa tasyabah yang serupa minhu darinya kitab. Nah ini mencari yang serupa itu artinya memadan-madankan, memadu-padankan, menyamakan ini. Ayat mutasyabihat tadi loh. Ini alif ini apa ya kira-kira ini yang mungkin barangkali itu dipadu-padankan, mencari yang serupa. Ibtigu al-fitnah mencari kerusakan. Itu dianggap perbuatan seperti itu mencari kerusakan. Wa ibtigu at-ta'wili dan berusaha mencari pengertiannya. Jadi mencari pengertian surat ayat-ayat mutasyabihat dianggap berbuat kerusakan. Padahal kata Allah sudah digaris oleh Allah wa ma ya'lamu tidak dan tidak ada yang mengetahui ta'wilah pengertiannya kitab pengertian ayat mutasyabihat tadi illallah kecuali Allah saja yang tahu. Jadi ini saya pernah punya murid itu jadi tidak ada yang tahu iya dan sekarang tidak jelas iya. Barangkali nanti di akhirat ini kalau kita tanya dijelaskan ya benar pintar kamu. Jadi kalau kita nanya mungkin di sekarang lah ini kebetulan zaman Nabi sahabat tuh ya orang-orang pintar ini dibanding kita jelas pintar mereka para sahabat itu. Sahabat saja tidak ada yang nanya Nabi kan ayat mutasyabihat tidak dijelaskan. Jadi kalau saya tanya bagaimana apa jawabannya kata ya itulah jawabannya tidak ada yang tahu mana kecuali Allah. Kalau kamu berusaha madan-madankan mencari pengertiannya berarti kamu berbuat kerusakan. Oh begitu iya lah ini. Nah, ini. Jadi walaupun nanya ya gitulah jawabannya dan sahabat tidak ada yang bertanya, tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa sahabat bertanya ayat Yasin itu apa pengertiannya. Ini sudah dijelaskan ayat mutasyabihat tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah, kok malah tanya itu loh. Nah, ini mau dibilang pintar lah ini. Nah, ini maka sahabatnya sudah lah ini. Apalagi dijelaskan sini warasikhuna fil ilmi dan orang yang pandai dalam ilmu dimaksud adalah ilmu agama Al-Qur'an yaquluna amanna mereka berkata kami beriman di dengannya ayat mutasyabihat kami iman ini kenapa kamu iman padahal kan tidak dijelaskan kenapa karena kullum min indi rabbina semuanya dari sisi Tuhan kami ini karena semuanya dari Allah kalau semua dari Allah apapun sekecil apapun sebesar apapun dijelaskan ataupun tidak kami beriman. Wa ma yazakaru dan tidak ada yang mengambil peringatan illa kecuali ulul albab orang yang punya akal. Ya, jadi orang yang disuruh Allah beriman, dia beriman. Disuruh oleh Allah mengerjakan, dia mengerjakan. Disuruh oleh Allah bersabar, dia bersabar. Disuruh bersyukur. Disuruh iman saja walaupun tidak dijelaskan, dia beriman saja walaupun tidak dijelaskan. Inilah orang yang punya akal. Nah, kalau orang yang sok keminter, pinter ini berusaha di sini dibulak-balik di ini apa segala macam. Nah, ini justru lain ya. Ini apa? Justru itu dianggap oleh Allah tidak punya akal. Jadi orang punya akal itu adalah dia turut nurut taat kepada kepada ayat-ayat yang sudah diturunkan oleh Allah. Rabbana wahai Tuhan kami la tuzigh qulubana jangan engkau palingkan kuluban hati kami ba'da izhadaitana setelah engkau beri hidayah pada kami wahablana dan berilah pada kami miladunka dari sisimu rahmatan rahmat innaka antal wahhab sungguhnya engkau ini zat yang maha memberi. Nah ini termasuk doa supaya hati kita dengan hidayahnya Allah ini mantap tidak ragu-ragu tidak kemudian kembali kepada murtad atau kembali kepada sebelumnya kita mendapat hidayah kita berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Di hadis Nabi mengajarkan ditambah dua lagi yaitu ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik hai zat yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hati kami dalam agamamu ya muqallibal qulub sabbit qulubana ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya hai zat yang memalingkan hati ini tetapkanlah hati kami palingkanlah hati kami dalam taat padamu. Rabbana wahai Tuhan kami innaka sungguhnya engkau jami'un nas akan mengumpulkan pada manusia liyaumin pada hari la raiba fih di mana hari tidak ada keraguan maksudnya hari kiamat. Ya Allah engkau adalah zat yang akan mengumpulkan manusia di hari kiamat nanti di padang mahsyar semua manusia bisa kumpul di situ berarti tempatnya sangat luas. Sekarang ini stadion mana yang bisa muat menampung ya tidak akan bisa. Satu kota masuk dalam satu stadion itu ambruk ini stadionnya. Jadi nanti sangat luas sekali semua manusia dari manusia awal sampai manusia akhir semua bisa kumpul di sana. Itu semua Allah bisa mengumpulkan. Sekarang ini kita mengumpulkan orang itu loh. Malas-malas orang datang nanti semua orang akan menuju ke tempatnya dengan berlomba-lomba bercepat-cepat dengan ngesot dengan ini merangkak dengan dengan segala keadaannya tidak ada yang berani sudah samulah kamu jalan kami tidak mau saya tetap sini tidak ada semuanya mau mengikuti karena itu sudah skenario Allah maka tidak ada yang bisa merubah skenario Allah itu.
Inna Allah sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, la yukhlifu tidak mengingkari siapa Allah al-mi'ad pada janji. Ini janjinya Allah. Termasuk Allah menjanjikan orang iman akan dimasukkan surga, orang kafir akan dimasukkan neraka, itu adalah janji Allah. Maka janjinya Allah itu pasti dilaksanakan oleh Allah karena Allah zat yang tidak mengingkari pada janjinya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Kenapa lan tugniya? Lan tidak akan tugniya, menolak. Manasnya mencukupi, tidak akan mencukupi. Anhum dari mereka, apa yang tidak bisa mencukupi, misalnya tidak bisa menolak. Amwaluhum, harta-harta mereka. Wala dan tidak bisa menolak juga, tidak mencukupi auladuhum, anak-anak mereka. Minallah dari Allah, maksudnya dari siksa Allah syai'an sedikit pun. Wa ulaika hum dan demikian itu mereka waqudu jadi bahan bakarnya an-nari neraka. Jadi orang-orang kafir hidup sekali ini tidak jadi orang iman. Maka selain orang iman itu orang kafir. Ada satu lagi. Jadi golongan cuma 3 saja. Iman, kafir, satu lagi adalah munafik. Jadi selain orang iman berarti orang kafir. Munafik itu termasuk kafir tak? Ya termasuk kafir. Tapi bedanya sedikit dia adalah dia menggabungkan diri dalam orang iman. Dia berusaha masuk ke dalam kelompok atau masuk dalam komunitasnya orang iman. Padahal dia orang kufur, orang kafir. Berarti dia orang-orang munafik. Nah, orang yang kafir ini dia tidak menerima kebenaran, tidak mempercayai apapun yang harus dipercayai, yang harus diyakini. Tidak menerima, tidak taat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah atau apa yang menjadi ketentuan Allah, walaupun dilaksanakan aslinya dia tidak menerima. Jadi melaksanakan hanya sekedar karena terpaksa saja. Nah, orang seperti itu nanti saatnya mereka akan disiksa oleh Allah, mulai dari alam barzah di hari kiamat, apalagi di akhirat di neraka nanti. Maka walaupun dia dulu di dunianya punya anak yang banyak atau punya harta yang banyak, harusnya kayak kita ya, punya harta yang banyak atau punya anak yang banyak. Kita kalau ada orang yang mau mengganggu kita, anak-anak kita yang banyak tadi ya turun tangan, ya semuanya ini. Apalagi anak kita yang satu jadi gubernur, satu lagi jadi Kapolda, satu lagi jadi kepala kejaksaan, yang satu lagi jadi direktur Pertamina, yang satu semua itu turun tangan ya. Satu aja ya, anak kita tuh ada yang jadi Kapolsek dia, jangan macam-macam lah ini kan. Orang mau ganggu bapak saya, anak kita seorang kepala kepolisian sektor kota, nggak ada yang berani kayak ini. Nah itu kalau di dunia. Atau kita enggak punya harta banyak. Orang mau ganggu kita itu loh, ngelihat itu bapak yang punya jalan Sudirman itu loh, punya dia itu. Jalan Basuki Rahmat, jalan protokol utama di kota ini ya, semua itu punya dia semua itu. Jangan macam-macam sama dia itu. Kita tidak bolehnya lewat gimana itu. Lain. Jadi punya harta banyak itu loh, orang mau apa-apa ngeper kan gitu. Ini tidak berani. Apalagi hartanya banyak, anaknya banyak. Tapi tidak begitu dengan ketika dia manakala berhadapan dengan Allah nanti di akhirat. Percuma atau tidak ada apa-apanya hartanya yang banyak, percuma tidak ada apa-apanya anaknya yang banyak tadi, tidak akan bisa menolong dari siksanya Allah sedikit pun. Dan mereka akan jadi bahan bakarnya neraka. Kadakbi sebagaimana kelakuan seperti kelakuannya Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Walladzina min qablihim dan orang-orang sebelum mereka. Disebut keluarga misalnya Fir'aun dan kroni-kroni pembesar-pembesarnya, bala tentaranya dan semua yang mendukungnya itu namanya keluarga Fir'aun. Begitulah seperti halnya kebiasaannya keluarga Fir'aun dan bala tentaranya dan pendukungnya. Ini wallazina min qablihim dan orang-orang sebelum mereka. Sebelum mereka Fir'aun. Ini. Kenapa kebiasaannya? Yaitu kadzabu, mendustakan mereka bi ayatina dengan ayat-ayat kami ya Allah. Jadi Fir'aunnya itu dan keluarganya dan pendukung-pendukungnya itu semua itu mendustakan ayat kami. Sebelum Fir'aun juga banyak golongan-golongan yang orang-orang yang sebelum Fir'aun itu yang kebiasaan mereka adalah mendustakan ayat. Artinya ayat datang itu loh, mestinya diimani, dia tidak mau iman, malah mendustakan, malah mengkufuri. Apa akibatnya? Bagi Allah tidak masalah. Walaupun Fir'aun banyak pendukungnya, walaupun golongan sebelum Fir'aun dia banyak, Allah tidak merasa repot, tidak merasa payah, tidak merasa sedih, atau tidak merasa takut. Wah, orang banyak ini.
bahaya ini. Wah tidak, walaupun orang sebanyak apapun, walaupun orang orang besar ngomong, besar pala, jadi besar kebesaran ini sebesar apapun orang, Allah tidak takut. Ini siapapun ini mau mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadha maka mengambil, maksudnya menyiksa pada mereka siapa? Allah. Fir'aun raja, seraja apapun dia, sebesar apapun kerajaannya, sekaya apapun, sekuat apapun, lainnya bala tentaranya lagi. Kalau mendustakan kami siksa. Gitu. Golongan sebelum juga begitu, sebanyak apapun, sehebat apapun, sebesar apapun ini. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami Allah, mereka akan kami siksa. Nah sekarang pertanyaannya, waktu itu pertanyaannya itu adalah harusnya yang menjadi pertanyaan, jadi pemikiran adalah golongan kafir Quraisy yang berada di Mekah lainnya ketika Rasul diutus di sana. Lainnya, kamu tahu enggak Firaun? Enggak tahu. Pantesan dia enggak tahu cerita Firaun. Kalau kita walaupun hidup belakangan ini tahu cerita Firaun ini karena ngaji kan itu. Apalagi golongan Firaun, siapa? Mana tahu? Ya enggak tahu dia. Pantesan dia kufur. Pantesan orang-orang kafir Quraisy mendustakan ayat Allah karena dia tidak tahu bahwa banyak orang sebelum mereka, orang kuat, orang hebat, orang kaya, orang apapun ini, orang-orangan ini. Orang aring ini walaupun sehebat apapun ternyata begitu mereka mendustakan Allah, mereka disiksa semua oleh Allah, tidak berdaya semua, mati semua, habis semuanya. Ini kamu juga mau begitu? Maksudnya begitu. Atau pertanyaan itu kembali ke kita zaman sekarang ini, apa kamu juga mau seperti itu? Kamu tidak tahu cerita Firaun? Ini tahu, kamu mau melawan, kamu merasa lebih hebat dari Firaun apa ini? Firaun saja mati kutu, dia habis dia ini. Ini. Nah, harusnya kita sadar, wah kita ini orang lemah. Manusia ini ya setelah diteliti itu ya sampai ke akhir zaman itu, ini dijelaskan oleh secara fisik semakin kecil, kemampuan berpikir, kemampuan apa yang semakin kecil ini ya, dan umurnya semakin terbatas, semakin lemah dan sebagainya. Dibanding orang dulu yang besar, tinggi, kuat lainnya nih. Gandul ini ya. Apa yang gandul ini? Saking besar itu. Wah, yang gandul. Kita sekarang ya kecil orangnya kecil ini tapi banyak tingkah, kecil tapi ini bantahan ini kan, ngeyel ini. Kok mau ngelawan Allah ini? Orang dulu besar tinggi lagi. Itu saja tidak berdaya, mati kutu ketika disiksa oleh Allah. Wallah, dan adapun Allah kenapa syadidu, sangat, maksudnya sangat berat, sangat besar apanya, al-iqwa bisiksanya, siksa Allah sangat besar. Maka orang-orang yang banyak orang-orang kuat itu ya yang karena mengkufuri Allah, semua itu karena siksa Allah tidak berdaya semua, karena siksa itu sangat berat. Kul katakanlah Muhammad lillazina kafaru, pada orang yang kafir mereka. Kenapa? Satu glabuna, akan dikalahkan mereka, waktu syaruna, dan akan dikumpulkan mereka ila jahannam, pada neraka jahannam. Wabiksa, dan sejelek-jeleknya al-mihad, alas atau tempat kembali. Muhammad sampaikan pada orang kafir itu, padahal orang kafir itu ya jumlahnya banyak, mereka orang-orang kuat lainnya, karena orang-orang kaya, pembesar Quraisy waktu itu ya, orang-orang kaya ini istilahnya itu ya ya selain dia berkuasa, selain mereka itu ya orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang ini diberi kemampuan lebih lainnya oleh Allah ini. Tapi tidak usah takut Muhammad, kasih tahu mereka itu orang kafir lainnya, kamu semua akan dikalahkan. Walaupun kamu di sana itu ada orang-orang kuatnya banyak, orang pintarnya banyak, ahli berperangnya banyak, dan ahli strateginya banyak lainnya itu tidak takut ini, jangan takut ini, kamu semua akan dikalahkan dan kamu nanti akan dikumpulkan semua di neraka jahanam. Dan tempat kumpul kalian neraka jahanam itu adalah tempat yang sejelek-jeleknya untuk dijadikan tempat kumpul. Jadi kumpul di kafe kan gitu. Kumpul di kafe, kumpul di pantai kan gitu. Kumpul di mana di villa, enak ini sambil bakar-bakar apa kan gitu. Kumpul kok di neraka jahanam gitu. Walaupun ada apinya, nah apa yang mau dibakar kan gitu. Sapinya tidak ada kan, kambingnya tidak ada. Jadi orang itulah yang dibakar. Tidak enak, sejelek-jeleknya tempat kumpul, tempat kembali neraka jahanam. Nah, ini maka mereka sudah tidak dirahasiakan, sudah diberitahu gamblang jelas lagi. Tapi tetap saja mereka ngotot, mau tetap saja jadi orang kafir, tidak mau jadi orang iman, mau tetap bermusuhan dengan orang iman, mau tetap menghalang-halangi jalannya Allah, agamanya Allah. Nah, akhirnya terima sendiri resikonya.
Kami tidak merahasiakan ini. Pokoknya kamu jadi orang kafir ada. Pokoknya nanti kamu akan merasakan apa nanti di sisi Allah. Apa ya? Rahasia. Pokoknya nanti kamu tahu sendiri. Lah, apalagi dirahasiakan. Sudah dijelaskan atau siksa yang sangat berat, ini sangat menghinakan dan sebagainya. Itu saja mereka tidak takut ini. Dasar memang kufur ini. Nah, ini. Wedan lah ini kan. Dasar memang edan ini. Dasar edan ini gitu. Udah dijelaskan masih tidak takut ya. Mestinya takut nih. Ternyata orang-orang kafir zaman Muhammad, zaman sebelumnya juga sama. Edannya luar biasa. Ditakut-takut neraka ya. Orang iman pun takut semua nih. Takut semua diceritakan surga, semuanya tertarik, pengen jadi semangat, tambah semangat mengikuti Nabi Muhammad, semakin semangat beribadah. Mereka yang dijanjikan surga, dia tawar surga tidak pengen karena tidak percaya. Dan sahabat-sahabat Muhammad orang iman ketika diceritakan neraka itu sangat ketakutan ini. Orang kafir ini enggak takut, malah minta lah ini. Ini mana Muhammad kiamat itu, mana siksa itu, minta sekarang aja nih, nanti sekarang aja nih. Kurang ajar. Dasar wedan ini, dasar orang gila nih. Gendeng lah ini. Ditakutin neraka mestinya takut, malah enggak takut, malah minta sekarang. Kau disungguhkan ada lakum bagi kalian. Apa ayatun ayat? Ayat di sini maksudnya atau suatu tanda kebenaran Allah atau tanda kekuasaannya Allah. Apa? Fi fi'atain di dalam dua golongan. Iltaqota yang ketemu, yang berjumpa kedua golongan itu, yang berjumpa kedua golongan itu. Jadi ada dua golongan. Golongan A, golongan B, bukan golongan itu bolongan ya, golongan ini pakai tunjuk aja. Golongan 1, golongan 2, golongan A, golongan B. Maksudnya golongan orang kafir dan orang iman. Nah, dua golongan ini bertemu itu maksudnya di kancah perperangan ini. Nah, pertemuan ini menurut Allah adalah satu bukti, satu ayat yang membuktikan bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Gitu. Salah satu buktinya apa? Yaitu ini pakai fi'atun, satu golongan tuqatil berperang mereka fisabilillah dalam agama Allah. Ini orang iman saja. Wa ukhra dan yang lain kafiratun orang kafir. Salah satu bukti kekuasaan Allah adalah yarawnahum. Melihat mereka orang iman, hum pada mereka orang kafir ini. Mereka melihat orang kafir ini, melihat jumlahnya maksudnya itu. Mislaihim. Kalau mislah semisal sama dengan, kalau mislai pakai jadi dua kali semisal him mereka. Dilihatnya orang kafir itu banyak memang, tapi tak hitung-hitung diperkirakan itu kayaknya 2 kali lipat. Kecil. Artinya kalau kita masing-masing kita ini sama orang iman ini, kita bisa mengalahkan 2 orang saja, 1 orang mengalahkan 2 orang, habis dia. Jadi bukan kita tidak perlu kita ngalahkan 1 orang mengalahkan 10, tidak perlu. 1 orang mengalahkan 2 saja. Lain. Mengalahkan 2 saja, 1 tap lain gitu. 2 saja kita kalahkan, menang kita sudah lain. Padahal aslinya ini. Aslinya orang kafir waktu itu bukan 2 kali lipat, tapi lebih dari 3 kali lipat. Jadi orang kafir waktu itu 1000. Orang kafir 1000 personil, 1000 orang. Sedangkan orang iman 313. Berarti kan 3 kali lipat ya, 3 kali lipatnya. 3 kali lipat lebih dikit. Dikit tidak usah dihitung lah, tidak usah pelit-pelit juga. Pokoknya 3 kali lipat lebih lah ini. Nah ini Allah untuk menyemangati orang iman supaya tidak takut, berhubung ini adalah perang pertama ini, perang perdana ini. Kalau perang perdana ini dibikin orang iman itu ya ketakutan ini kan. Nah, ini ya nanti jadi tidak semangat, jadi takut ini. Dibuat oleh Allah semangat, yaitu walaupun terlihat lebih banyak tapi cuma 2 kali lipatnya. Nah, ini ro'ya dalam penglihatan ain mata. Jadi dilihat secara penglihatan mata hanya sekitar 2 kali lipat. Kecil ini kan gitu. Wallah, dan adapun Allah kenapa yu'ayyidu, menguatkan dia Allah, menguatkan saja menolong binasri dengan pertolongannya Allah. Mayyasya pada orang yang Allah kehendaki. Nah, maksudnya orang yang dikehendaki oleh orang iman. Orang iman oleh Allah dikuatkan, ditolong, dibantu. Bahkan Allah menurunkan ini apa? Malaikat-malaikat ini, pasukan malaikat ini. Sebenarnya malaikat itu 1 aja sudah lebih dari cukup ini. Tapi Allah turunkan banyak ini kan. Jadi orang kafir itu bingung lah ini. Bingung lihat orang iman itu. Orang iman itu ya hampir tidak berperang lah ini kan. Dia banyaklah khusyuk berdoa ini, dalam perang itu khusyuk berdoa ini kan, tapi mereka itu seolah-olah berhadapan dengan tentara yang banyak sekali. Nah, ini dan mereka terkalahkan. Inna sesungguhnya fi dzalika, di dalam demikian itu la ibrotan niscaya ibrah atau suatu bahan renungan ini kan.
liulil absar, bagi orang yang mempunyai pandangan. Maksudnya orang-orang iman. Punya pandangan, misalnya orang yang punya pemikiran, orang yang berpikiran luas, orang yang berpikiran bijak ini dan sebagainya. Ini ulil absar, maksudnya orang-orang iman. Nah ini. Jadi orang iman waktu itu ya betul-betul mensyukuri ini adalah betul-betul anugerah dari Allah ini. Karena kita diberikan oleh Allah, musuh kita itu hanya 2 kali lipat saja. Bertemunya itu pun ya perang Badar itu. Bertemunya itu dengan pasukan ini Abu Jahal itu di luar skenario. Waktu itu dikabarkan Abu Sufyan ini membawa kabilahnya berdagang. Ini memang orang Mekah itu kan berdagang. Orang iman waktu itu ada di Madinah. Mereka melewati Madinah perdagangannya, membawa barang dagangannya. Nah, dapat informasi mereka akan membawa barang dagangannya berdagang. Ke Syam sana. Jadi diberitahu mereka ini mau lewat sini, terus yang mau mereka perdagangan itu harta-harta kita itu. Kok harta orang iman? Karena orang iman waktu itu yang hijrah ke Madinah itu meninggalkan semua hartanya. Karena untuk bisa hijrah itu ya tanpa membawa apapun, itu pun sulit sudah lain. Apalagi dia mau hijrah itu ya membawa lemari, bawa kasur, tempat tidur, ketahuan, ketangkep, tidak bisa keluar. Karena dijaga pintu-pintu masuk atau jalan-jalan untuk keluar dari Mekah itu waktu itu orang iman itu mau hijrah itu dihalang-halangi lagi. Cuman orang tertentu saja yang berani hijrah terang-terangan, memberitahu saya akan hijrah besok, ada sudah diberitahu, seperti Umar ya. Sahabat Umar yang sudah jadi orang iman itu karena dia memang berani melawan ini ya. Jadi dia keluar Mekah itu ya membawa semua yang bisa dia bawa, cuma rumah aja yang tidak bisa dibawa. Kalau bawa rumah ya tidak mau ngangkut pakai apa kan gitu. Pokoknya yang bisa dibawanya. Ini onta dibawa semua, kuda dibawa semua ini. Ini baju-baju makan dibawa semua, kurma dibawa, kalau pohonnya dibawa tidak bisa lagi. Istrinya dibawanya semua, anak dibawanya semua lagi. Gombal-gombal itu lap-lap dibawanya semua. Silakan siapa yang mau menghadang lagi. Tidak ada yang berani menghadang. Nah, orang iman lainnya itu tidak seberani Umar. Jadi hijrah itu ya dia membawa apa adanya yang di badan inilah ini gitu. Nyelundup, diam-diam malam-malam gitu. Mau kemana itu? Mau beli rokok di depan, gitu. Kenapa mau keluar itu? Mau kemana itu? Tidak, mau ke depan beli super mie, gitu. Padahal mau minggat ini gitu. Hanya orang mau minggat ke Madinah itu ya diam-diam gitu. Kenapa? Tidak, main peta umpet gitu. Kenapa sembunyi-sembunyi itu? Enggak, cuma main peta umpet kami ini kami main peta umpet mau lari sana. Ini jangan kasih tahu nanti kalau ada yang ngejar saya ini. Ini kami main peta umpet padahal mau lari, mau minggat dari Mekah. Ini enggak bawa apa-apa, cuma bawa sarung aja gitu. Maka harta yang tinggal itu oleh orang kafir dikuasai. Ini kormanya diambil buahnya untuk diperdagangkan kan gitu. Rumahnya ditempati ya, disewakan, dibedeng gitu barangkali kan gitu. Jadi semua dimanfaatkan, onta-ontanya ya dimanfaatkan, susunya diambil ini kan, ontanya dinaiki lain gitu. Ini anaknya beranak diambil, anaknya disembelih ini untuk makan-makan. Ini kurang ajar orang kafir ini. Soal membawa onta ketahuan, jalan sendiri aja ketahuan ini. Nah, diinformasikan ini mereka mau membawa harta kita ini. Kita cegat saja. Nah, semangat jadi orang iman mau nyegat ini Abu Sufyan tadi mau dicegat ini, mau diambil kembali harta mereka itu. Ternyata Allah menghendaki lain ini kan itu. Justru yang lewat itu adalah pasukannya Abu Jahal yang siap perang lain gitu. Masya Allah ini. Nah ini jadi orang iman betul-betul pasrah tawakal kepada Allah, sehingga walaupun berhadapan dengan Abu Jahal yang jumlahnya lebih banyak 1000 orang ya 3 kali lipat lebih dengan senjata dengan sudah lengkap, senjata lengkap dan memang niatnya perang, sudah persiapan itu udah latihan mana-mana ini nembak-nembak ini udah latihan, bukan pakai pistol ya. Latihan mana, latihan nombak, latihan berkuda, sudah latihan mereka. Orang iman mana ada latihannya gitu kan, setiap hari ya ibadah, mana ada latihan-latihan perang-perang ini. Tahu-tahu mau perangan gitu. Nah ini untung Allah ini pandangan mereka itu tidak bisa diperlihatkan oleh apa adanya, justru diperkecil sehingga orang iman melihat orang kafir cuma 2 kali lipatnya saja. Nah, terus dibantu oleh dengan malaikat-malaikat. Kalau tidak dibantu oleh malaikat, orang iman itu tidak pandai berperang, belum ahli. Yang ahli perang itu tidak banyak seperti Umar ahli ini kan, Ali bin Abi Thalib ini yang ahli-ahli ada. Tapi yang lain-lain itu para budak yang masuk jadi orang iman, jadi orang Islam itu ya, yang biasa juru masak, ya kerjanya masak. Mainan sutil, mainan pisau itu, motong-motong bawang, motong-motong tempe, tahu itu bisanya.
numis-numis, masak-masak ya, goreng-goreng, rebus-rebus ini. Sisanya gitu yang bagian ngurusi kuda ya, ngurusi kuda saja nih kerjaannya ini. Nah ini kok mau perang lah, wis bingung. Iya gimana caranya perang ya, bingung enggak ngerti lah ini. Ini maka oleh Allah ditolong dengan diturunkan malaikat ini kan berapa ribu malaikat, akhirnya orang iman bisa menang. Inna fi zalika, sungguh di dalam demikian itu ini la ibratan, saya gambar oleh absar lain sudah seperti tadi. Kiranya dalam kesempatan ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Lain insya Allah dalam waktu yang akan datang mudah-mudahan Allah memberi umur, memberi kesempatan, kelancaran, keberkahan. Kita lanjutkan dalam pengajian berikutnya. Kami syukuri atas perhatiannya. Alhamdulillah jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.